lain deh, karena rentetan masalah. Kalau sudah ada satu bersambung dengan masalah kedua. Tunggu kawasan untuk apa itu masalah merokok. Pegah abang jujur, abang lo lebih nah, si lagi kami lagi. Masalah merokok. So yang merokok. Berkelam, ibu Fauzan. Dia merokok. Yang ledik dan Kematang dan drone yang dengar bacik drone nan kalian jujur lunau kalau nan kalian drone kalian mana fitnah kalian mentang tu ni bantu blow kok tay beliau kerawan pak blow keroi pak blow Babak. Laporan dari informan daya 2 bak rokok 2 bak rokok iblo bak abi mana abi kubi rokok man Buka ke kopi dua. oh ibah roki kita pun man tro bak tro data lengkap tak menan nya ruki ba Paneak ya nak dengar bukan oh andro nan dengar dayan nan ke dengar ada bak tungku selfie leke kar budi lom iya leke bak tungku Farid ku Farid berarti na ya hơi mama tu hơi no berarti hơi tak sia le pun langsung potan hơi no Rokok je nak putih. hơi potan Tak nama riba Farhan. oh potan kan paling laporan bahwa saja drone ni jaga Tunku Fauzan merokok betul kan ya jaga drone hana lukung yang tu kan sekedar kalian menteng karena kejadian je langkah maro nah karena mencegah hal-hal yang terlarang dalam daya Ibu Fauzan baik buka solain mana baik berkata lain Allah nak depa Allah depa malaikat depa aulia depa drone depa dedidan depa tolong yang depa lam Farid Farid depa bukan manusia mentang depa mampulun Allah Taala nya kan rukuk terlarang dan pelanggaran berat dalam daya belum daya tanya pimpinan yayasan hana merokok pimpinan daya hana merokok pimpinan daya hana merokok urinang baba api selaku uraga hana merokok sih status drone terduga drone merokoknya jujur bujujur dengan Allah Taala bujujur ngelun dan baik kemayang-mayang yang 4 yang lapor kalau banyak lu menjelaskan na drone merokok kama juga wabak rokok yang 4 tidak lo mau dan baik kami hitam bujujur ngelun bujujur sejujurnya yang menjadi na Allah di kalian roh tu kan jaga manusia juga pungut dan Allah Taala anak tidak pungut menabu coba pungut nyo tempat daya habu tukerian menyana pegahna gena padu bak rokok kopi pegah gena sebelum belum marah sebelum belum keras nya sandai mangna ka rokok ngaku jujur nyen matam na cara maafkan tapi menjaga pungut nyen makin berat untuk dekat lu. Maka dengan Allah hanya pengut mengenabu almarhum yang rupodannya tidak punya pengut. Abu hana berko. Kalau dia tengok ni, nak pernah dia abu berko, hantar pernah kalau abu berko. Todon abu. Abu kiriat ho dan don ho. Lon dari maya aku hana pernah aku berko dan paling aku benci berko nang. Makanya waktu itu lang daya, pat daya matang larang keras merokok pelanggaran berat merokok menyen mengaku yang diringankan lagi yang tahu lempak yang salah lempak jadi dengan menyesal memberi jawaban yang benar dan secara komunikasi yang bagaji yang cara memaafkan tapi ini tanda pegang hana lu padahal yang ketika dengan Allah Taala al-hizbu la umati Nabi Muhammad paling benci manusia yang berbohong. Allah paling benci orang yang berbohong, dusta.
kizib yang penyakit yang paling rare berbohong. Maka ji betul adalah yang ngaku lagi don yang tebit adalah naruh don. Tebit. Ya. Yang dilibatkan dengan naruh. Ya, kalian mau apa lagi? Nan kok. Baru kan anak obat yang ada nyawa tadi anak obat yang nama kok pergi kok berarti bukan nama kok ada bak kok anak lu yang masalah itu pokoknya nama kok mana kama pun nyawa seberang tunggu Farid udah jangan bentuk blur kok jit mana kan putra aku Farid putra saya nama aku Farid no cok ke, jangan cok ke kamu. Pak tahu cok ke? Urung cok, bantu cok, urung yang kalian cok, yang madum mahua dalam lingkaran adalah. Dan orang tu ke yang cok. Nah, berarti tu orang ke yang kerko. Minyak katalah si yo deh, minyak katalah cina yo tu. Ada di pu minyak katalah berarti yo tu kau katalah. Dan hukumannya untuk jid ke pelajaran supaya mengulangi be. Dan jawaban kau yang jujur, bapa hargai walaupun katalah ron, bapa hargai dan kalau bapa saya dengan aku jujur kan betul tu yang nah tinggi. Terang di pola. Anak terang lompo nah. Mana sih? Itu tuh, bukan laki kok. Hah? Mampu boleh, boleh tak mampu. Laki berarti betul laporan di laki orang. Dia betul ke orang. Mana banyak tu? Betul. Karena yang bapa hukum tangan pun, bapa nak jual tangan pun nyo barang bukti ya, rukuk dengan korek. Dengan sebabnya kasulit anak min lain yang berproduk mereka ikut. Dengan tahu ibu dengan so. Nah dengar merokok adalah pelanggaran berat dalam daya. Resiko uji memang kena cukup. Belum karena kesalahan lain kesalahan lain yang dilakukan. Dia warona baik coba-coba ikut-ikutan. Merokok bantu merokok sediakan tempat merokok dan sebagainya yang terlarang. Dan ikut lagi bapa anak merokok dari maya. Olahraga ya, olahraga. Kelas. Yang anak ibu orang atau ibu? Hah? Lagi kok? Nah, gua paling lagi kok itu. Yang lebih kan itu dulu. Para pemirsa sekalian, untuk semua sahabat dan guru-guru di Zawiyah atau di pondok pesantren dimanapun Anda berada, kita senantiasa mengalami hal-hal seperti ini, di mana salah satunya adalah anak-anak santri ini suka mencari celah untuk merokok karena alasannya sangat klise,
karena ingin memudahkan dalam belajar, merasa tenang dan sebagainya. Dan juga alasan klasik lainnya adalah seorang laki-laki yang gagah, seorang laki-laki yang keren adalah seorang laki-laki yang suka merokok. Dan hal-hal seperti ini adalah di antara alasan-alasan anak-anak usia dini, usia sedang belajar menjadi korban daripada rokok ini. Dan tentu saja ketika anak-anak melakukan hal-hal seperti ini di tempat-tempat pengajian atau di pondok pesantren, ini adalah pelanggaran berat yang dilakukan. Saya selaku ketua yayasan menghimbau anak-anak untuk tidak merokok. Marilah kita semuanya untuk menghilangkan kebiasaan merokok, terutama untuk kalangan pimpinan dayah atau guru-guru dayah. Ketika kita melarang anak-anak untuk tidak merokok, kita sendiri adalah merokok. Merokok ini adalah suatu hal yang berlawanan arah. Makanya saya dari sejak kecil sudah terbiasa untuk tidak merokok, sampai sekarang ini adalah tentu saja sudah sesuai dengan prosedur, karena saya sendiri tidak merokok dan melarang anak-anak untuk tidak merokok. Mudah-mudahan anak-anak kita sendiri, anak-anak santri dan anak-anak di dalam kehidupan masyarakat, berikanlah ruang dan waktu serta keuangan untuk anak-anak, dan Anda sendiri tidak lagi merokok. Uang itu Anda gunakan untuk anak-anak membeli kitab, membeli buku, membeli pulpen, membeli makanan-makanan, minuman yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Dan kita informasikan untuk orang tua untuk senantiasa menjaga dunia sudah semakin tua, untuk menghindari anak-anak daripada candu narkoba, candu ganja dan jenis-jenis racun lainnya, termasuk adalah rokok di antaranya. Dan pergunakanlah keuangan untuk bermanfaat dari dunia hingga akhirat. Dan salah satu tindakan dari pondok pesantren adalah untuk tidak bersifat menyakiti, adalah dengan mendenda, dengan mencukur rambut, karena pelanggaran bukan cuma dengan sebab merokok, ada pelanggaran-pelanggaran lainnya yang kita rasa sudah cukup untuk anak-anak kita lakukan pembinaan, sekaligus juga tindakan lainnya yang tidak untuk meyakinkan. Karena sebenarnya di tempat dunia pendidikan lain, di tempat-tempat pendidikan boarding school, ketika pelanggaran dilakukan sampai 3 kali akan dipanggil orang tua, tentu saja mengulangi lagi itu akan dikeluarkan. Namun kita sangat menjaga anak-anak untuk sadar, untuk berubah dan sebagainya. Terkadang pelanggaran-pelanggaran dilakukan sampai dengan 5, 6, 7, malah 10 kali belum kita keluarkan, namun kita ambil tindakan mencukur. Jadi jangan ada yang kesalahpahaman, karena peraturan yang sifatnya mendidik bagus itu bisa dilakukan, dan termasuk adalah pemotongan rambut. Dan kita harapkan untuk semua orang tua untuk senantiasa menjaga anak-anak, karena zaman sekarang adalah zaman edan, zaman yang sudah sangat luar biasa. Anak-anak mengalami dehidrasi mental, spiritual dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah anak-anak ini sebelum masuk ke pesantren memang sudah terkena ini bahan-bahan aktif rokok dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka hadir ke sini, mereka adalah dalam tahap pendidikan, dalam tahap pembinaan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan yang paling memang menjadi kekhawatiran kita adalah dengan ada satu anak ini, jika tidak diambil tindakan, dia akan mengajak anak-anak lain lagi untuk merokok. Ini yang kami awasi siang dan malam. Ibu Raju, karena sekolah tanya akan tambah lagi sekolah buat tempat yang lain.
Tapi buatnya tetap berjalan lagi biasa. Malah jadual tasikula kita tayangkan to untuk kita gantikan untuk mengaji. Ya Allah surah. Tengku Revan, bagaimana tanggapan tentang abang-abang yang ada 1-2 yang kedapatan tertangkap merokok? Tidak melihat. Karena jam berapa tidur semalam? Posiblah jam 11 sudah tidur sesuai dengan peraturan. Kemudian tadi bangun jam berapa? Jam 4:30. Betul Yan? Betul. Sembahyang subuh apa beduk? Poin 5. 5 sembahyang subuh? Dengan 5 dengan 6. Itu 5:30 game poli 5 lewat 15 inilah kira. Tapi lebih awal jaga. Sob go. Haris siapa Haris? Jaga kero. Ada pukul dengan yang lain, ada dibangunkan teman-teman soal yang lain. Ada. Mohon dibantu kalau sudah terjaga, dibantu kawan-kawan. Nah salah salah kamar, tidur di kamar orang semalam enggak? Kamar sendiri. Tapi Tengku Farid sampai membantu merokok. Abang litingnya katanya tidak bisa tidur di sana sendiri, takutnya ya kan. Ya hanangan ini dia, hanangan tim mengangan rona. Gam tak sama hem. Oh ya, tidur katanya berdesa-desakan sehingga dalam hal salah satu santri merokok itu Tengku Farid ikut membantu mencari korek untuk merokok. Dah anak depu dia teranya enggak tahu Tengku Fauzan kenapa enggak mencegah? Dan di kamarnya di mana? Waktu terjadinya merokok ini Tengku kenapa enggak dicegah? Kenapa enggak diingatkan? Aku Farhan ngelong Enggak tahu merokok? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena di kamarnya kan ada itu asap rokok. Dan macam-macam ija. Dan. Ada perono tanya jebek karu jangan ribut-ribut nih Zidan mencari tahu ada orang merokok di situ. Enggak tahu. Zidan kenapa tahu? Zidannya kenapa tahu? Enggak ada tamang Zidan nasa juga. Asa. Dan ilu. Zidan kok tahu dia? Sementara yang punya kamar nggak tahu. Zidan yang nggak punya kamar tahu. Kan kenapa diintip sementara Tengku ada di kamar itu nggak perlu intip, udah tahu di situ. Dong bukan aku pengen awaknya menyelam salah inanan. Buat yang ya hilung ya udah ya merokok. Ini Zidan kenapa tahu ada abang ini yang ngaji di sini merokok? Gimana cara tahunya? Siapa yang kasih tahu? Kapan depu? Kenapa tahu? Tak marah itu berkok. Jadi bau rokok itu yang tercium sama Zidan. Yang lain kenapa enggak mencium rokok? Zidan yang kecil aja udah tahu itu bau rokok. Zidan anak pernah merokok Yang betul, jujur. Pernah lagi baba pernah merokok dari mana kan? Mana otak dengar don ke mabuk rono mesti cium berkokan. Hana aku limbuk dengan Farhan. Limbut. Maksudnya memakai selimut itu karena berko untuk abah-abah itu leo-leo untuk berko kan depu orang berko bukan pegah man. Belum kat dengar hana depu le. Depu ada jaga depu. Arif dengan Bang Wahyu bukan laiwo. Ubegah Bang Wahyu Bang Podan ni berko. Yan ijai ramong dolai pedek lampu sepot heloro. Satu pot? Bang Arif. Bukan Arif mana merokok ni? Sepot kau dan rong merokok cit. Kan tapi nak cok keh le ku Arif dengar kok kehnya kedapatan sama ku Arif sama ku Wahyu. Keh dari temu nampak kasuh. Oh itu mang cok kan yang merokok yang long lagi mesti diambil korek itu mau mereka merokok lagi enggak?
Kan. Tengku Kausar ada tahu masalah itu semalam tadi rokok merokok. Anda apa? Ada nak kamu dengan laju. Zidan saja yang jauh tahu. Kenapa Tengku yang ini nggak tahu? Tengku Mama Riti semalam di mana? Inan Zid. Termasuk kenang der Tengku Jilal pulang. UAE. Hana. Hana. So? Depa orang belum tidak. Di intipnya tu tidak bantu mengintip. Ni Tengku Jilal. Tengku Jilal semalam anak-anak tidak tidur sampai jam berapa? Hah? Ota nak ilam? Nak ilam ota? Anak posidah harum pepet. Bodi mak sakit harga, pokok orang sakit harga ya JI ni. Tak kiko. Nak JI tak? Tak kiko ron mungkin karena terganggu dengan rokok kan. Kan. Karu. TUE ohnya Termasuk ron ah. Ron. Ada UE baru dia rumah tu dengan anak UE. Balian tunggu ko pegan. Tunggu Farhan jam berapa tidur semalam? bandit. Makaji yang melakukan pelanggaran yang lagi hasil lagi. Kalau bapa pegah baik ni lum babanya bapa ka kedubit. Nyo ka bet ai hari yo. Nyan pelanggaran dosa re dia rusi itu dah lawan dan sebagainya. Tengku Farid ya, itu cukup sekali itu mendukung program itu ngisap rokok di daerah. Tinggal minta takeh li ragam baik minta. Tu banyak mo. Ni mio nah tajak ni mio. Đâu để bà gọi nhà nè, lên để ăn ia. Iban? Ede. Pemusnahan barang getrang. Tutung je dah ro gara-gara rokok memang. Bagi lah detik lang luang. Tung lah tu. Ada tung. Ada rutong asyik. Pemusnahan barang bukti. Wadah. Pak puntir ko. Duk. Ubek di teman-teman, rekan sahabat sekalian, dunia pendidikan adalah penuh dengan kedisiplinan, dan kedisiplinan adalah pangkal daripada salah satu faktor keberhasilan. Anak-anak yang hidup dengan disiplin tentu akan mengalami kehidupan yang tertib, teratur, dan mereka insya Allah sudah bisa menjaga diri, keluarga, dan juga menjaga para sahabatnya. Dalam kondisi apapun, sungguh sangat berat dunia pendidikan yang kita rasakan setelah kita sendiri mengalami hal-hal yang sebenarnya terkadang sangat mengkhawatirkan dengan kehidupan anak-anak remaja sekarang ini. Dan hal seperti ini menambah semangat kita untuk terus berbuat, terus bekerja, terus berpikir dan mengeluarkan biaya seberapa kita yang mampu, sekuat tenaga, sekuat apa yang kita bisa. Nah, tidak ada yang tidak kita perlukan untuk sebuah penghargaan, plakat, emas dan sebagainya. Tidak juga memerlukan pujian, sanjungan dan sebagainya.
dan juga tidak perlu ada caci maki untuk tempat-tempat dunia pendidikan, karena sesungguhnya anak-anak Anda sudah kita usahakan untuk kita selamatkan dari hal yang berat sampai hal yang ringan sekalipun, hal-hal